Saya Rusbianto, tinggal di Kandang Sapi RT 1 RW 33 ya, Surakarta. Awal-awal pertama saya itu kerja di pabrik, waktu demo tahun 97 ya, demo itu aku kena PHK, aku dikasih kawan itu sebuah salak 3 ya, tak lempar kok jadi laba-laba. Awal mula pertama itu aku bentuk pertama sudah jadi tapi sak simpan. Terus saya merantau ke luar negeri, balik 2018-17 lah akhir lah saya mulai merintis kayak gitu. Dari mula pertama tuh laba-laba dari isi salak tak bentuk, tak juali ke kafe-kafe. Alhamdulillah merembet ke mainan anak. Setelah mainan anak itu selesai, terus aku merembet ke miniatur. Dari sekian banyak miniatur itu banyak yang dibeli Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan seluruh Indonesia, tapi dengan cara mandiri ya, tanpa melibatkan siapa, karena aku perjuanganku ya banyaklah hinaan, cercaan apapun, tapi buat semangat buat saya. Awalnya begitu. Kalau masalah omset yang penting aku kan bisa menyekolahkan anak, biaya anak istri. Untuk pemasaran aku terus terang kurang, karena aku ya cuma sekedar lulusan biasa, tapi saya tidak putus asa. Gusti Allah itu yang maha adil, jadinya aku bisa sampai sekarang bisa menurunkan dari disabilitas, anak-anak SD, juga anakku itu semua tak kasih free ya, gratis untuk pelajaran. Aku tidak ada namanya tak patenkan, tidak ada. Nanti setelah aku ngajari suatu saat dia akan lebih tinggi dari aku, saya tidak bermasalah buat aku. Kalau aku pantangan itu buat paten ya, kecuali kalau luar negeri aku baru paten lah. Tapi kalau setakat di lokal di Indonesia saya tidak ada, gratis total aku kalau untuk belajar sama saya itu. Saya juga cari amal, insya Allah nanti amal saya bisa diterima ke yang kuasa, begitu yang selamanya ya. Kalau saya masalah belajar itu saya memang otodidak, terbentur karena ekonomi. Saya harus dikejar ekonomi dengan kebutuhan ini, akhirnya aku mencetus usaha kayak gini. Dengan cara tanpa modal pun aku bisa. Nah, cara kayak gitu tuh tak manfaatkan untuk supaya bisa menghidupi anak istri. Hanya limbah saja, saya dulu kalau masalah modal terus terang saja 50.000 awal mula pertama itu, dengan memanfaatkan biji salak dan bekas-bekas kawat dari bangunan, juga tali-tali 50.000, lama-lama jadi lumayan lah untuk penghasilannya sampai sekarang. Kalau untuk masalah miniatur dan semua mainan anak-anak itu, saya fokus ke limbah, karena saya punya moto, limbah jadi mewah. Awalnya begitu, karena saya terbentur karena dana. Satu dana nggak ada yang bantu di saat aku nggak kerja, akhirnya ya tiap malam gresek apa-apa tak limbah, semua limbah tak saring jadi mewah, akhirnya tak jual. Itu yang bikin saya itu lebih maju lagi. Masalah-masalah limbah terutama saya pikir dari alam, terutama biji salak, dari batok kelapa, dari serabut kelapa, lumut, juga dari biji-bijian yang di pinggir jalan itu tak manfaatkan, termasuk kayu-kayu bekas-bekas yang dimakan rayap itu tak pakai. Untuk yang kedua itu limbah-limbah dari elektronik, terutama dari cas-cas bekas, changer apa-apa yang nggak pakai, semua tak pakai, termasuk sisir, bros, apa semua bisa pakai. Saya semua tak manfaatkan, tidak ada kata saya menolak. Kalau masalah model apapun ya, saya lihat langsung alam. Seandainya saya lihat orang tambal ban, keadaan sepi, itu aku langsung bikin. Saya lihat apapun Scoopy, langsung bikin juga. Saya lihat apapun yang saya lihat, janji aku hati masuk, seneng, jadi insya Allah. Apapun lah, mungkin lebih dari 60 item ya, model-model itu. Dengan saya tak pernah menyontek ya, apalagi lewat YouTube saya tidak pernah. Aku langsung aslinya saja, tak lihat, langsung tak bikin, tak perkecil, ya disitulah ide-ide saya itu begitu. Saya tidak pernah pakai mal. Buat saya mal itu kurang mempercepat, malahnya untuk memperbanyak saja. Tapi kalau masalah ilmu, saya nggak pernah pakai mal. Kalau item ya dari pesawat ya, pesawat helikopter itu Super Puma, Bell, juga Apache, terus Butter Tank, Anoa, juga alutsista semuanya, dari semua alutsista kapal pinisi apa semua bisa. Dari limbah pun, juga Vespa, dari NMAX juga pernah bikin, termasuk gerobak sapi. Semua alutsista mungkin pernah tak bikin semua, lebih dari 50 item. Nah, kalau untuk baru hewan ya, untuk baru hewan ini memang aku baru bermula. Pertama dari kuda, bikin gerobak, habis itu kura-kura,
untuk habis lebaran ke depannya itu mungkin dari ayam jago kayak merak itu udah ada yang angan-anganku untuk aku menciptakan begitu. Selain menciptakan begitu, tak usahakan bisa bergerak. Jadi aku untuk majunya bergerak seperti robot. Untuk mainan anak-anak ya, kalau aku kan lihat pemasarannya, kalau pemasarannya untuk menengah ke bawah itu mungkin ada yang 25, 30, mentok 50 ke bawah lah. Kadangkala kalau lebih bagus lagi dengan bahannya banyak, pemikirannya lebih mendalam, mungkin 100 begitu. Kalau untuk miniatur, saya patok harga itu dari 30 sampai lebih dari ratusan lah aku begitu. Hanya orang-orang pesan, yang pesan itu yang paling tinggi, paling banyak. Karena apa? Pesan itu saya harus mengikuti beliau, bukan ide saya. Kecuali kalau ide saya itu lebih murah. Kalau harga yang paling termahal satu biji itu 750 diborong sama Bank BRI Pusat Jakarta sama Jogja. Itu gerobak sapi ya, dengan panjang 80, ketinggian sekitar 50 ya, 50 cm. Itu diambil 3 dengan harga A 750. Itu semua dari limbah. Aku awalnya pemasaran itu lewat pasar-pasar, jadi kan aku langsung survei dulu di Kelitian, di Alkit. Kalau ada informasi saya memang lapangan, mainku lapangan Car Free Day begitu. Lah setelah mengenal dari mensos kayak gini, aku belajar sama anakku. Jadi mungkin lewat postingan. Kalau Shopee aku belum tahu. Jadi untuk ini kan aku fokus ke lapangan dulu. Aku setelah itu awalnya kan aku mikir juga untuk ke depannya. Makanya kalau untuk pengizinan pertama ini saya bikin NPWP itu. NPWP, saya meluncurkan NIB. Nah, setelah NIB saya untuk belajar terus. Akhirnya aku masuk IKM itu lewat di IKM situ sudah naik level sedikit, itu sudah memerlukan izin-izin yang sah. Jadi kita itu usaha itu harus ada izin. Dari pertama lah awal mula itu NIB dengan NPWP itu pasti. Itu pasti. Nanti kelanjutnya masalah logo apa-apa kita bisa menyusul, karena itu semuanya kayak butuh proses ya, matur nuwun. Kalau masalah tingkat kerumitan nih yang terutama itu variasi ya, variasi termasuk helikopter Super Puma itu kan pakai kabel-kabel. Itu kerumitannya lebih tinggi, bego, karena butuh gerak. Kita harus tahu sebelum membuat barang itu, kita harus tahu bentuknya kayak apa, tidak melihat gambar langsung. Jadi pengemudinya kayak apa. Jadi kita harus paham. Kalau mau bikin sesuatu itu paham juga itu barangnya kayak apa, kualitas kesulitannya kita sudah pikirkan. Jadi kita nanti jadinya oke. Karena setiap saya membuat itu yang saya tunjukkan itu pertama pantas, yang kedua itu kualitas halusnya. Masalah bahan bisa dipikir karena aku pakai limbah begitu. Kalau untuk limbah kelicinan kan kurang, masih bercampur dengan plastik, mungkin dari biji-bijian itu. Kalau untuk kelicinan kan ada kekurangan. Tapi kalau kayu langsung, saya kurang asik lah. Kalau kayu semua itu biasanya itu mabrik ya, bukan untuk kayak saya gini. Kalau masalah suka dukaku saya sama saya satu, banyak yang diusir jualan di pinggir jalan, itu enggak boleh, itu satu. Kalau hinaan-hinaan kayak walah apapun dari masyarakat itu sudah biasa, terutama dari pembeli, walah harga segitu kayak apa sih ini, itu udah biasa. Tapi buat aku itu untuk mengoreksi bahwa aku itu barang itu masih ada kekurangan, masih ada kelemahan. Jadi untuk memacu saya sampai akhirnya itu kalau aku udah diacungkan jempol ini, ya sebenarnya belum puas karena aku mau bikin inovasi lagi. Jadi jangan merasa puas, di atas kita banyak, kita kejar juga. Nah, kalau masalah Dinjuruk sama Alkit itu buat aku andalan, pasaranku di situ. Kalau Dinjuruk itu kalau tamunya banyak itu mungkin di atas 10 jutaan dalam waktu 10 hari, mungkin bisa 12, paling mentok 17. Kemarin aja Covid saja 2 hari bisa 7,5. Itu pas untung-untungnya di situ. Pas ngebumnya kalau yang kita bisa mainkan apa yang ngebum di situ, termasuk terkoling, di situ kita langsung terjun, mungkin lebih tinggi omsetnya. Tapi kalau cuma sekedar bikin-bikinan enggak bisa, kita harus mengikuti kemauan anak-anak. Mungkin ya anak-anak itu
maunya apa Seva apa. Kalau kita bikin unyil kan ketinggalan zaman, kalau Siva boleh, Sondosit ketinggalan. Jadi kita harus menerapkan gitu, selalu melihat TV apa kemauan anak-anak, jadi kita bisa untuk berpacu meraih omset gitu loh, caranya begitu. Yang baru tenar apa itu kan aku lihat itu Siva blus habis, terkuling blus habis. Kalau cuma asal-asalan nggak bisa, kita harus selalu lihat biarpun apapun kita lihat mensos ya, lihat di TV apa anak itu senangnya apa, senjata itu senangnya apa, dia senangnya apa Robicon, kita langsung bikin, langsung ngebum tenar. Jangan asal-asalan monoton, jangan, kita selalu lihat TV. Oke, satu untuk tip ya ini ya, kita itu harus niat dulu ya. Berdoa itu niat itu pasti. Yang pertama untuk kita ya, jangan mempersulit bahan. Kalau bahannya kita cari susah, kita cari mahal, itu dihindari. Jangan takut bersaing di luar. Yang penting itu kita happy, semangat. Orang kerja itu kalau kerjanya oke, tidak mungkin apa itu hasil itu mengkhianati, tidak mungkin. Kita tuh enjoy saja lah, semangat apapun. Kita nggak punya hasil, nggak punya modal, gimana caranya bisa memanfaatkan alam? Banyaklah alam itu yang kita manfaatkan, dari apa-apa kita bisa jadi uang. Begitu. Yang penting itu kita tuh senang dulu, niat. Masalah nanti mengikuti itu gampang. Kita dekati orang-orang yang paham, apalagi punya HP, manfaatkan di situ ilmu kita itu.